harapannya mereka itu punya imajinasi tentang kehidupan masa lalu, khususnya di kota gede. Ya kita tahu di kota gede itu semua bangunan udah bangunan modern, udah tembok-tembok, habis itu antara bangunan satu dengan bangunan lain itu empet-empetan gitu. Harapannya dengan mereka masuk ke sini, mereka punya imajinasi, oh kehidupan zaman dulu itu seperti ini loh. Kalau di tempat lain itu kan masih boleh pakai kemasan-kemasan sekali pakai uang. Di sini diharamkan itu. Kenapa itu? Itu aturannya siapa itu kayak gitu? Aturanku. Kalau anak muda kan senangnya ya makanan kekinian, Bu. Kenapa pasar Kelangenan itu makanan tradisional? Apa itu terinspirasi juga sama pasar apa namanya? Pasar Kangen? Enggak, karena ya itu tujuannya kan ingin merangkai seni, tradisi, budaya, sejarah dan spiritual. Nah, misalnya aku masukkan cumi bakar atau takoyaki kan jadi nggak relate dengan apa pilar-pilar yang pengen kita bangun di sini. Kota gede ini kan sudah mulai dilupakan orang ya. Pelancong-pelancong, wisatawan-wisatawan datang ke Jogja, habis menikmati Malioboro, itu mereka biasanya langsung naik ke Gunung Kidul, terus habis itu ke Kulon Progo, kayak gitu-gitu. Mereka melupakan ini kota gede. Udah jarang ya sekarang ya? Udah jarang. Sekarang rame pun karena ada yang penyewaan kebaya, kain untuk foto-foto. Habis foto selesai, mereka nggak cari tahu kota gede ini apa sih. Dulu apa yang pernah ada di kota gede. Mereka nggak cari tahu itu. Hanya datang, dress up, foto, ya udah gitu. Di jantung kota gede, bekas ibu kota Mataram yang kini terhimpit oleh zaman, sebuah pasar kecil berdiri, bukan hanya karena kebutuhan ekonomi, tapi karena kerinduan. Namanya Peken Kelangenan, bukan sekedar tempat jual beli, tapi ruang di mana memori dijajakan. Tapi, mengapa sebuah kota yang pernah menjadi pusat peradaban kini nyaris terlupakan? Siapa yang bertanggung jawab atas pudarnya identitas ini? Dan mengapa seorang perempuan bernama Bu Awang yang merasa harus menghidupkan kembali denyut kota gede lewat pasar ini? Ini bukan sekedar cerita tentang pasar. Ini adalah upaya menelusuri jejak budaya yang nyaris hilang. Sebuah pencarian makna, identitas, dan rasa yang pernah ada. Selamat datang di Jogja Live Serawung. Kali ini aku bertemu dengan Bu Awang, founder dari Peken Kelangenan Kota Gede. Sebagian orang tahunya ini pasar. Pasar. Karena Peken itu identik dengan pasar ya. Tapi visiku pribadi pengen bangun ekosistem baru di Kota Gede. Di mana orang-orang yang punya minat besar pada seni, tradisi, budaya, sejarah, dan spiritual lokal itu bisa ngumpul di sini. Tapi kalau untuk membangun sebuah ekosistem itu kan harus ngumpulin banyak orang tuh. Nah, kalau mau ngumpulin banyak orang harus ada sesuatu yang menarik. Akhirnya pintu utamanya adalah pasar. Awal banget pertama itu apa, Bu? Dari makanan dulu atau kerajinan dulu atau apa sih? Langsung semua ya. Emang komunitas apa sih pertamanya itu? Nggak kok bisa mau diajak ke sini gitu? Ya mungkin karena basicnya aku orang bilang aku seniman ya, seniman kain. Jadi teman-teman itu ya teman-teman crafter, teman-teman seniman. Jadi pada saat mulai merancang ini, tuh aku udah pikirkan tuh, oke, pintu pembukanya adalah pasar. Dan pasar di situ nggak hanya pasar craft aja. Kalau pasar craft itu pasti pengunjung itu nggak banyak karena orang itu udah males sekarang beli pernak-pernik yang nggak seberapa penting ya. Iya. Orang itu butuh jajan. Iya betul. Akhirnya oh ya wis harus ada kuliner. Dan kuliner supaya menarik ya kuliner tradisional, kuliner lokal kayak begitu yang kami suguhkan. Jadi yang nggak banyak ada di luaran ya. Yang jarang ada di luaran, gak mudah kita dapat di luaran. Kalau anak muda kan senangnya ya makanan kekinian, Bu. Kenapa pasar Kelangenan itu makanan tradisional? Apa itu terinspirasi juga sama pasar apa namanya? Pasar Kangen? Enggak, karena ya itu
tujuannya kan ingin merangkai seni, tradisi, budaya, sejarah dan spiritual. Nah, misalnya aku masukkan cumi bakar atau takoyaki kan jadi nggak relate dengan apa pilar-pilar yang pengen kita bangun di sini. Terus namanya juga Pekan Kelangenan yang identik dengan oh itu Jawa banget gitu. Dari namanya ya. Tadi latar belakangnya apa sih emang Bu? Seniman kain apa nih? Aku ekoprint. Bikin ekoprint, bikin batik. Dulu 2015 itu di Indonesia belum ada ekoprint dan aku salah satu penggiat ekoprint pertama yang mempopulerkan ekoprint di Indonesia. Ya. Dan zaman dulu orang itu menjulukiku dengan Master Ekoprint Indonesia. Oh, dulu sekarang udah enggak, Bu? Sekarang kan udah banyak orang. Udah banyak. Tapi nama masih itu master tetap, kan? Masih. Itu udah apa ya? Udah melekat ya. Pasar Kelangenan ini ada hubungannya sama budaya Kota Gede yang dulunya Kerajaan Mataram gitu nggak sih, Bu? Pengennya. Ini sebenarnya diawali, aku itu nggak ngerti kenapa. Aku bukan orang Jogja. Aku orang Surabaya. Jadi di Jogja itu baru 8 tahun. Tapi sebelum aku pindah di Jogja, tiap kali ke Jogja aku pasti datang ke Kota Gede. Aku cinta banget dengan tempat ini. Kalau ke Jogja itu pasti ke Kota Gede. Kalau ke Kota Gede pasti masuk gang-gang sempit itu. Habis itu bawa kamera, kadang-kadang hanya bawa HP, nongkrong mantengin rumah-rumah tua. Aku hobi banget motret pintu dan jendela tua. Terus sekarang mulai berkembang tembok-tembok tua. Jadi tembok-tembok sing gupil-gupil, habis itu yang udah ada lumutnya, itu menurutku objek yang seksi gitu untuk difoto dan untuk diperhatikan. Nah, diawali dari begitu, terus mulailah aku cari tahu tentang Kota Gede, tentang Mataram dan segala macamnya. Dan itu melekat. Itu melekat. Ada impian Jogja ini kota wisata, tapi nggak punya pasar wisata. Jogja ini kota seniman, tapi nggak punya pasar seni. Terus Kota Gede ini kan sudah mulai dilupakan orang ya. Pelancong-pelancong, wisatawan-wisatawan datang ke Jogja, habis menikmati Malioboro, itu mereka biasanya langsung naik ke Gunung Kidul, terus habis itu ke Kulon Progo, kayak gitu-gitu. Mereka melupakan ini Kota Gede. Udah jarang ya sekarang ya? Udah jarang. Sekarang rame pun karena ada yang penyewaan kebaya, kain untuk foto-foto. Habis foto selesai, mereka nggak cari tahu Kota Gede ini apa sih? Dulu apa yang pernah ada di Kota Gede? Mereka nggak cari tahu itu. Hanya datang, dress up, foto, ya udah gitu. Nah, dari kegelisahan itu akhirnya yo aku mengimajinasikan asik kayaknya kalau di Jogja ini ada pasar seni, ada pasar wisata, dan itu di Kota Gede. Karena menurutku ya, setelah aku baca dan mendengar banyak cerita tentang Kota Gede, Kota Gede ini adalah titik mula peradaban. Sebelum ada Jogja, Solo dan sekitarnya. Dan orang-orang sudah mulai lupa itu. Akhirnya setelah muter-muter 2 tahun nyari di mana tempat yang paling tepat, ya ketemulah tempat ini. Jadi kerjasama berkolaborasi dengan yang punya tanah itu. Untuk itu tadi, membangun ekosistem baru supaya orang-orang tidak melupakan Kota Gede. Minimal orang itu tahu kalau ini adalah titik awal sebuah peradaban itu dibangun. Sebelum kita bisa menikmati Jogja, Solo dan sekitarnya seperti sekarang gitu. Dan tempat ini istimewa. Ini kita sedang berada di kompleks Keraton Mataram Islam pada saat itu. Di sini? Tempatnya di sini ya? Iya. Oh, ini. Tembok yang kalian lihat di depan itu tembok keraton. Kita sedang berada di dalam area keraton. Dan orang-orang pada nggak paham, pada nggak nge, pada nggak pengen cari tahu tentang itu. Nah, dengan adanya ini, akhirnya ya setiap ada pengunjung datang, aku selalu menceritakan itu tembok Keraton Mataram Islam loh, gitu. Dan kita sekarang sedang berada di dalam kompleks Keraton Mataram Islam. Kok bisa dapat tempat ini, Bu? Ada partner atau ada yang menawarin dia tertarik? Pulung kata orang-orang. Ini dulu kebun. Terus pemiliknya itu salah satu anak dari HS Silver yang biasanya difungsikan sebagai kebun aja gitu. Terus ya ketemu sama anaknya, ngobrol,
kayaknya tempat ini asik loh, dibikin sesuatu kayaknya lucu loh gitu. Nah, setelah obrolan begitu ya, obrolan iseng, habis itu kita bahas lebih dalam. Ayo digarap yuk. Ini mulai tahun berapa sih, Pak? Ini baru dapat 23 minggu. Oh iya. Bener-bener baru banget. ya. Iya. Baru dapat 23 minggu. Pembukaannya itu akhir Mei, 31 Mei. Jadi prosesnya sangat cepat ya. Tempat ini dulu kebun karena nggak ada yang huni, jadi bangunan juga udah meleok-meleok. Habis itu seminggu sebelum puasa kami sepakat untuk mulai dikerjakan. Seminggu sebelum puasa, habis itu pembukaannya 31 Mei. Jadi kurang lebih 3 bulanan lah. Apa aja yang baru dari sini? Ya kalau apa aja yang baru, wajahnya ya totally baru. Oh ya, ini juga baru ya? Itu. Kalau pendopo, bangunan-bangunan ini udah ada tapi udah meleok-meleok, jadi dibenerin semua. Terus ini dulu kayak hutan ya, kayak hutan belantara, pohon gede-gede, terus daun-daunnya itu lebat semua, udah bener-bener kayak hutan. Terus jalan itu berlumut, ini semua tanah itu berlumut. Ya akhirnya kita bikin nyaman, terus fasilitasnya dilengkapi pelan-pelan. Kita nggak brek jadi terus buka, enggak. Ketika dirasa ini cukup untuk pembukaan, kita buka terus berbenah terus sampai dengan hari ini masih terus berbenah. Apa yang mau dihadirkan dari tempat ini buat orang yang jualan di sini, apapun orang yang mengunjungi tempat ini, apa sih harapannya? Harapannya mereka itu punya imajinasi tentang kehidupan masa lalu, khususnya di kota gede. Ya kita tahu di kota gede itu semua bangunan udah bangunan modern, udah tembok-tembok, habis itu antara bangunan satu dengan bangunan lain itu empet-empetan gitu. Harapannya dengan mereka masuk ke sini, mereka punya imajinasi, oh kehidupan zaman dulu itu seperti ini loh. Ada banyak tanaman, habis itu rumah-rumahnya dari kayu. Ya pengennya seperti itu. Nah, terlepas imajinasi itu seliar apa kan ya masing-masing orang ya. Tapi harapannya paling nggak dari visi awalnya seperti itu ya. Begitu masuk, oh iya kehidupan zaman dulu itu begini loh gitu. Suka dukanya apa sih Bu membangun kayak gini tuh? Datengin orang ke sini. itu paling paling berat ya, tantangan banget ya. Karena ternyata menurutku keistimewaan kota gede itu tidak cukup menjual ya, menarik banyak orang untuk datang. Tapi ada dagang yang kayak menyerah gitu nggak sih? Kayak sepi ini tiap minggunya. Ada keluar masuk gitu, seleksi alam ada. Nah ini yang tersisa ini orang-orang yang udah komit untuk bersama-sama kita merintis gitu. Tapi kalau dari warga sekitar gimana Bu tanggapannya? Ya mereka support. Kami berikan ruang kepada mereka untuk bisa ikut jualan, bisa ikut meramaikan tempat ini. Tapi ya sama lah. Dilema di banyak tempat wisata yang lain itu sama. Jadi orang-orang sekitar itu nggak 100% mendukung. Iya. Tapi soal izin aman ya, misalnya kayak ada suara mungkin kan berisik buat aman. Kalau itu untuk aman. Tapi untuk membawa mereka, merangkul mereka untuk sama-sama misalnya buka stand dan segala macam itu yang susah. Oh gitu. Terus kayak misalnya kami hadirkan instruktur senam ya untuk mendatangkan mereka supaya ikut senam bareng kami itu juga nggak gampang gitu. Kalau sukanya apa Bu? Sukanya tiap ngelihat orang datang ke sini, habis itu mereka wajahnya ceria, bahagia, terus mereka kasih komentar, oh makanannya enak, tempatnya asik. Terus mereka bersedia berlama-lama duduk di situ. Itu yang bisa jadi obat dari semua lelah ya. Tapi dari segi ekonomi nih Bu, kira-kira mereka yang jualan di sini emang dia mencari ekonomi di sini atau dia udah punya jualan di tempat lain terus itu uniknya. Doang, gitu, itu uniknya. Aku selalu sounding ke mereka. Datang ke Pekan Kelangenan, itu niatkan pertama ibadah. Yang kedua, niat golek seneng, golek seduluran. Perkara nanti itu
dapat Laku atau enggak? untung, dagangannya laris, ya itu biar Tuhan yang mengatur semua gitu. Kita niatkan baik aja untuk berbagi energi baik. Dan mereka ini nggak Senin sampai hari Minggu mereka fokus jualan enggak. Oh, enggak. Jadi Senin sampai Jumat mereka punya pekerjaan lain. Oh, Sabtu Minggu mereka datang ke sini ya niatnya seneng. seneng-seneng aja ya. Niatnya seneng-seneng walaupun ya Serau. tetap urusan duit itu ya Iya. tetap jadi prioritas ya. Ah. Berapa orang sih dari teman-teman di sini yang orang Kota Gede asli, Bu? Kalau stand di sini cuma ada 2. Cuma ada 2. Tapi warga sekitar kami beri ruang untuk mengelola parkirnya. Oh ya. Jadi 100% udah mereka yang kelola gitu. Tapi ada dampak positif nggak, Bu? Dengar dari orang-orang itu, oh ada pasar langganan nih, Kota Gede jadi semakin ramai, atau ada pasar langganan. Kampung mereka lebih ramai. Jadi banyak orang datang. Oh gitu. Lebih dikenal ya paling enggak ya. Ya, yang kemarin katanya tempat ini singup ya. Jadi kebun ini menurut mereka. Dulu itu tempat ini singup. Gede-gede gitu pohonnya, Bu? Ya Atau kayak pokoknya ya terpental? segitu-segitu tapi rimbun gitu. Karena banyak pohon ini banyak yang ditebang karena untuk kepentingan tenan dan segala macam. Ya sebelumnya ya banyak pohon rimbun, ya kayak hutan belantara yang aku bilang gitu. Terus dengan adanya ini jadi kan lebih asik. Iya. Terus warga itu juga banyak yang datang ke sini hanya untuk jalan-jalan, cari sarapan. Berarti ini terbuka juga buat kegiatan warga kalau di sini. Bukan hanya warga, untuk semua. Oh ya. Jadi kita sangat terbuka untuk berbagai macam kolaborasi. Kayak ruang bersama gitu ya. Oke. Biar kembali sesuai dengan marwahnya. Yang dulunya area publik di zaman itu ya. Di zaman itu jadi area publik ya dikembalikan sesuai dengan marwahnya. Kembali jadi area publik. Kalau di tempat lain itu kan masih boleh pakai kemasan-kemasan sekali pakai buang. Di sini diharamkan itu. Kenapa itu? Itu aturannya siapa itu kayak gitu? Aturanku. Jadi di sini nggak boleh ada kresek, plastik bungkus, sedotan plastik, habis itu styrofoam, yang gitu-gitu yang sekali pakai buang itu nggak boleh di sini. Mereka harus balik lagi kembali ke akar. Kalau makan ya pakai piring, kalau ada kuahnya pakai mangkok, minum pakai gelas. Habis itu yang lebih menarik lagi, pengunjung harus mencuci sendiri. Tapi kalau ketemu orang yang males lah di sana harus cuci sendiri. Nggak apa-apa, berarti ya memang belum selaras dengan Pekan Kelangenan Kota Gede. Nah itu ada misinya, kenapa kok harus ribet itu? Pertama biar terjadi seleksi alam. Yang datang ke sini memang orang-orang sudah dengan kesadaran tertentu. Terus yang kedua, Jogja ini PR-nya di apa? Sampah. Sampai hari ini belum menemukan solusi yang fair untuk semua. Yang katanya pembangunan itu gimana ya, Bu, kabarnya? Pembangunan pengelolaan sampah itu? Ya nggak tahu, buktinya sekarang ya sampah masih di mana-mana. Nah, ini salah satu cara untuk mengurangi sampah. Dimulai dari diri kita sendiri. Sampah itu bukan hanya PR Indonesia ya, PR dunia sudah. Nah, dengan membatasi nggak boleh pakai ini, harus pakai piring, harus pakai itu, habis makan minum silahkan dicuci sendiri. Tapi ada gak sih yang ngeyel itu asal ditinggal aja? Ada. Terus gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau pilihan mereka begitu dan kesadaran mereka masih di situ ya nggak masalah gitu. Tapi ada misi besar di balik semua itu. Biar orang-orang itu mempunyai kesadaran untuk bertanggung jawab pada sampahnya sendiri. Ya, Sementara manusia sampahnya itu bukan hanya sampah plastik dan segala macam. Ada sampah terlihat dan ada sampah yang tidak terlihat. Ada misi di balik semua aturan-aturan yang kami buat, yang sebagian orang. Aku juga baru ketemu di sini loh masalah itu. Itu dari awal, dari seri pertama udah ada itu. Udah gitu ya. Tapi itu kesepakatan bersama atau aturannya Ibu? Enggak. Udah aturan yang memang aku bikin ya untuk menyeleksi itu, supaya seleksi alam itu terjadi. Jadi yang datang ke sini udah dengan kesadaran tertentu nih. Kita udah upload juga di TikTok dan wah, hate komennya luar biasa. Oh ya? Tapi nggak apa-apa. Yang begitu berarti ya belum mempunyai kesadaran untuk mengelola sampah-sampah pribadi gitu.
Kalau dibungkus gimana gini, Bu? Bungkus kami menyiapkan tin wall kalau emang nggak bawa. Tapi sebagian orang udah paham nih kalau ke Pekan Kelangenan bawa tas belanja sendiri, terus bawa kotak makanan sendiri, bawa tumbler sendiri gitu. Makanya aku bilang biar nanti terseleksi orang-orang dengan kesadaran tertentu gitu. Orang-orang yang biasa nyampah pasti nggak nyaman di sini. Iya. Kalau syarat bergabung buat tenan di sini apa nih, Bu? Biasanya aku kurasi, kurasi masih aku sendiri. Ah. Jadi produknya harus belum ada di sini. Jadi produk di sini nggak boleh sama. Terus habis itu kalau makanan tentunya taste-nya, taste-nya. Terus habis itu ya bersedia untuk membayar uang pendaftaran. Nggak mahal, uang pendaftaran cuma 50.000 untuk satu seri. Satu seri berarti Sabtu Minggu untuk 2 hari. 50.000. Terus nanti sharing ke kami 20% dari total omset. Oh. Cuman itu aja ya? Itu aja. Tapi seleksinya gimana nih, Bu? Makanannya kan enak kan katanya relatif nih. Taste food. Oke, ya. Dari Ibu sendiri atau ada beberapa tim? Sekarang masih aku. Oke. Karena aku lumayan sering jajan kemana-mana. Jadi ya lumayan bisa, oh ini oke, ini enggak oke. Walaupun masih dari kacamataku ya. Kalau misalnya, oh menurutku rasanya oke, ya insya Allah orang lain masih bisa. Tapi ini kan kota gede, nggak ada K-pop, Bu. Itu. Mereka belum ada yang bersedia untuk kesini. udah mengusahakan itu? Udah. Kipu, Kembang Waru dan segala macam. Belum. Rata-rata orang itu nunggu rame gitu. Iya. Sementara kami nunggu orang yang bersedia berjuang bersama. Jadi ada benturan kepentingan ya. Kalau mereka nunggu sesuk wae lek rame gitu. Ya nggak mungkin langsung rame kan, butuh proses gitu. Sementara antara produk yang disuguhkan di sini dengan orang yang datang itu harus balance. Kalau banyak orang datang yang jual nggak ada juga nggak asik. Jual banyak yang datang nggak banyak juga nggak asik. Jadi itu terus imbang ya, harus imbang. Terus berkejaran itu. Mungkin orang berharapnya kayak misalnya pasar tangan gitu, sekali event langsung banyak orang yang datang gitu kan. Ya, pasar kangen itu sudah berapa tahun? Iya. Di awal-awal pasar kangen pasti yang mengalami fase-fase seperti kami. Iya dong? Iya sih. Sekarang ya karena udah segitu lama, udah viral di mana-mana, tapi kami tidak menginginkan seviral kayak tempat-tempat lain, sehektik tempat-tempat lain. Karena apa? Kalau misalnya serame tempat-tempat lain, akhirnya ekosistem yang kami bangun ini jadi agak ambigu gitu. Kenapa, Bu? Ya ketika banyak orang datang, kayak misalnya contoh di pasar kangen ya, banyak orang datang berjubel-jubel. Untuk belanja aja kan susah, untuk jajan aja kan susah, apalagi untuk menikmati suasana yang di sini. Jadi kami pengennya tetap ramai, tetap banyak orang, tapi masing-masing pengunjung itu masih punya ruang untuk mereka bisa duduk, ngobrol, menikmati makanan, habis itu ya ngobrol dengan teman-temannya, me time dengan keluarganya di sini. Jadi nggak pengen yang berjubel-jubel gitu, enggak, karena nanti akan merusak semua yang ada di sini. Gitu. Jadi biar tetap bisa duduk santai, menikmati makanan. Nah kalau diperhatikan antara yang jual sama yang beli itu bisa saling ngobrol. Nah, nanti kalau keliling kan jarang ada orang duduk, habis itu orang kesini itu juga disampaikan oleh banyak tamu dari luar kota. Aku lihat orang-orang yang ada di sini tuh nggak ada yang pegang HP kecuali mereka konten. Jadi duduk menikmati makanan, ngobrol sama temennya. Berarti ngobrol itu salah satu nilai yang dijual di sini ya, bisa berinteraksi. Bisa mengembalikan manusia sesuai dengan marwah. Makanya hashtag kami kembali ke akar. Makanya banyak tempat duduk, banyak spot-spot untuk duduk. Tapi tantangan untuk pasar Kelangenan Kota Gede ini untuk bertahan di tengah gempuran event-event yang mungkin ada setiap minggunya tuh apa sih, Bu? Ya itu tadi, untuk bikin ini bisa lebih cepat dikenal. Ya kalau misalnya kita ngomong sebuah event reguler untuk ukuran 23 minggu itu kan sebenarnya belum teruji ya. Belum teruji ketahanannya. Tapi karena ada kebutuhan lain,
pengen ada percepatan supaya tempat ini bisa lebih cepat dikenal dengan adanya media sosial dan lain-lain, lebih rame ya, walaupun tidak berjubel-jubel seperti yang aku bilang, supaya roda ekonominya bisa berputar bagus dan ekosistem yang kami bangun itu benar-benar bisa terwujud dan sehat gitu. Tapi juga memelihara tenan-tenan di sini juga, Bu. Maksudnya kayak, wah ada event tempat lain nih kayaknya lebih rame, aku pindah dulu ke sana. Itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. Malah kemarin itu ada apa ya, kolaborasi dengan Jogja Culture Wellness Festival kalau nggak salah, yang di Jalan Solo itu, aku lupa itu hotel apa itu. Ya kami di-invite untuk berpartisipasi di event itu. Ya kami kirimkan beberapa tenan untuk ada di sana. Jadi kolaborasi itu bukan melulu yang di luar harus datang ke Pekan Kelangenan. Pekan Kelangenan pun juga bisa keluar ya. Kembali ke akar. Yes. Kalau boleh berharap nih, butuh bantuan pemerintah nggak sih, Bu, buat ngembangin ini? Butuh. Apa nih yang diharapkan pemerintah bisa bantu apa nih? Membantu mempromosikan Pekan Kelangenan, karena Pekan Kelangenan ini ada di Kota Gede, dan Kota Gede ini juga membutuhkan uluran tangan supaya tidak dilupakan banyak orang. Harusnya Kota Gede ini menjadi destinasi wisata unggulan selain keraton. Cuman kan keraton mungkin ya, Bu, kalau dari pandanganku tuh ada bentuk wujud bangunannya, ada kelihatan kegiatannya. Mungkin kalau Kota Gede kayak kurang ya. Kota Gede itu banyak bangunan-bangunan kuno. Cuman kan cerita sejarah toh nggak ada kegiatan apa. Nah ini salah satunya, karena Kota Gede tidak ada, makanya ada Pekan Kelangenan. Supaya mereka punya alternatif. Kalau ke Kota Gede itu ngapain? Datang ke Pekan Kelangenan. Selain bisa menikmati gang-gang sempit itu yang kiri kanan penuh dengan bangunan-bangunan tua dengan sejarah yang luar biasa, ya mereka punya gitu. Sekarang Kota Gede punya Pekan Kelangenan gitu. Nanti kalau selain datang ke Pasar Langenan, bisa loh wisata sejarah kayak gitu. Bakalan ada kayak gitu nggak sih, Pak? Ini sudah dimulai. Kami kerjasama dengan Kamwis, beberapa Kamwis di Kota Gede. Kalau mereka punya program walking tour, cycling tour, itu biasanya selalu dibawa ke sini. Ya, Pekan Kelangenan itu jadi salah satu destinasi unggulan sekarang di Kota Gede. Kalau kemarin itu kan hanya mau dibawa kemana gitu ya? Ke makam, ke masjid, habis itu menyusuri bangunan-bangunan tua. Sekarang ada alternatif selain pasar Legi. Kalau pasar Legi itu kan benar-benar pasar tradisional ya. Nah, kalau ini kan pasar wisata. Jadi mereka punya destinasi wisata baru di Kota Gede, Pekan Kelangenan Kota Gede. Yang di sini bukan hanya ada pasar, ada pameran, ada workshop, ada craft, terus ada performer. Biasanya ada penari, ada live music, ya macam-macam, ganti-ganti. Sesuai dengan siapa yang datang, karena kami nggak nginvite ya. Kalau nginvite itu kan ada budget yang harus kami anggarkan, sementara kami masih harus struggling dengan ini entah berapa lama lagi gitu. Jadi mereka yang kami buka open call, mereka yang tertarik ya silakan kami berikan ruang gitu. Kalau dari harapan Ibu sendiri 3-5 tahun ke depan pengen jadi apa sih? Ini menjadi Kota Gede kembali diingat sejarahnya, bahwa Kota Gede sebagai titik awal peradaban itu dibangun, dan Pekan Kelangenan menjadi destinasi wisata unggulan di Kota Gede. Kalau selama ini orang itu melupakan Kota Gede, sekarang mereka punya. Kalau pengen jalan-jalan ke Kota Gede, ada pasar wisata di Kota Gede gitu. Kalau kemarin kan nggak ada. Ngapain ke Kota Gede? Ke makam, ke masjid, ke bangunan-bangunan tua. Nah, besok 5 tahun ke depan Kota Gede akan pulih ya, dan menjadi destinasi wisata unggulan. Apalagi kan sekarang udah mulai diwacanakan, mulai Desember kayaknya mau uji coba bis-bis pariwisata nggak boleh masuk kota. Semua harus parkir di Giwangan, di terminal Giwangan. Terus di situ nanti ada shuttle. Kalau parkirnya udah di Giwangan, habis itu Kota Gede dilewati, berarti kan yang kebangetan orang-orang Kota Gedenya. Iya.
kita nggak bisa. Tapi emang kayaknya harus ngobrol sama pemerintah juga Bu buat hal itu ya nggak sih? Kalau Mungkin mereka menurutku sih ya bukannya pesimis, tapi sebenarnya pemerintah itu kan udah banyak program dan mereka itu punya kesibukan sendiri-sendiri. Kota gede ini tergantung masyarakatnya, bagaimana mereka bisa menjual wisata-wisata atau keunikan-keunikan yang ada di kota gede. Kalau kita terlalu menggantungkan diri dengan pemerintah, ya berat ya. Yang mereka pikirkan itu banyak, program-program mereka banyak. Jadi menurutku yang harus berjuang ya orang-orang kota gede itu sendiri. Kalau Ibu kan udah berinteraksi dengan kampung wisata dan UKM-UKM lainnya. Sebenarnya bantuan pemerintah buat mereka tuh termasuk efektif nggak sih Bu? Soalnya aku dulu kan pernah jadi UKM juga kan. Kayaknya kita nggak berkembang gitu kan. Jadi kayak dari pemerintah tuh cuma ngasih uang, ngasih pelatihan, tapi kayak gitu-gitu aja, nggak ada support lebih. Dari pandangan Ibu sendiri gimana itu? Ya makanya Gitu. dari dulu sampai sekarang itu aku nggak nyalahin pemerintah. Pelakunya sebenarnya. Kita nggak bisa ngandelin pemerintah, nggak bisa. Pemerintah itu ngasih support ya sesuai dengan program mereka, sebatas kemampuan mereka. Untuk berkembang atau tidak berkembang ya tergantung kita. Gitu. Makanya pun di kota gede juga begitu. Wisata kota gede ini mau berkembang atau enggak itu sebenarnya bukan karena pemerintah doang gitu. Pemerintah support ya sesuai dengan kapasitasnya. Tapi ya kita nih yang punya kepedulian terhadap kota gede, kok ayo gerak gitu. Ibu Ayo nge-support, memulai sesuatu. ngedorong mereka juga UKM-UKM. Kalau UKM iya, tapi nggak fokus hanya kota gede ya. Karena kota gede itu sudah punya program sendiri dengan pasar lawas dan segala macam yang itu ada support dana pemerintah gitu kan. Kalau di sini kan mandiri, jadi mereka harus daftar, mereka harus profit sharing dengan kami segala macam, dan itu nggak semua bisa menerima itu sistem itu. Jadi ya yang mau aja gitu. Oke. Tapi terbuka buat siapapun yang mau gabung ya? Siapapun dengan syarat seperti itu. Ini kami ada kuesioner di sana yang bisa diisi siapapun. Mereka bisa kasih masukan, bisa ngasih pendapat dan evaluasi, koreksi dan segala macam. Itu untuk perbaikan kami. Tapi berdasarkan komentar-komentar mereka, kan aku masih keliling, jadi Sabtu Minggu aku masih standby di sini. Habis itu nyamperin, ya tiap ada orang duduk di sini, duduk di sana yang berkelompok, aku nyamperin nanya gimana makanannya, rasanya, harganya. Ya rata-rata mereka berkomentar dengan harga segitu, ya worth it gitu. Dan rata-rata enak kok makanannya, enak gitu. Harapan manisnya berapa tahun nih Bu? Aku sih nggak pengen lama-lama. Tahun depan aja udah bisa. Makanya aku rajin untuk ngundang kolaborator ya. Ya kayak kalian. Terus kemarin ada apa lagi ya? Ada beberapa punya pemerintah itu juga, punya dinas pariwisata. Oh ya. Itu juga udah datang ke sini. Nah, itu salah satu upaya supaya mempercepat supaya tempat ini lebih banyak dikenal. Karena aku yakin ketika Pekan Kelangenan lebih banyak dikenal, orang yang datang di kota gede juga akan lebih banyak. Dan destinasi-destinasi wisata di sekitar sini juga akan lebih banyak pengunjung nantinya, lebih ramai kota gedenya. Terakhir Bu, kenapa teman-teman harus berkunjung ke sini? Kota Gede ini adalah rintisan pasar wisata berbasis budaya yang sepengetahuanku di Jogja belum ada. Gitu. Jadi ini bisa mewakili pasar wisata, pasar seni. Gitu. Dan itu tadi supaya nama Kota Gede atau Kota Gede ini benar-benar kembali menjadi destinasi unggulan dari Jogja. Di sini bukan hanya pasar seperti yang kalian tahu seperti pasar-pasar di tempat lain atau pop-up di tempat lain. Di sini tuh lengkap. Ada unsur seni, ada unsur tradisi, budaya, sejarah dan spiritual juga ada di sini. Pekan Kelangenan bukan hanya tentang nostalgia, ia adalah usaha nyata untuk menghidupkan kembali identitas kota gede yang mulai terpinggirkan. Di tengah arus modernisasi, pasar ini menjadi pengingat bahwa sejarah dan budaya tidak boleh hanya jadi pajangan,